kemudian ini Prof, peluangnya kemudian ketika hal seperti ini kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan, itu ke depan bagaimana Prof? Ini kan konteksnya bagaimana menggunakan pendekatan itu untuk mendesain solusi kan. Nah, kebetulan konteksnya untuk mengembangkan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini kan sebetulnya sangat beragam, sangat luas ya. Nah, jangan-jangan definisi kita saat ini itu masih terbatas. Ke depan sangat beragam. Nah, ketika kita sudah paham konsepnya, maka ini bisa digunakan untuk banyak hal. Untuk banyak hal. Kebetulan sekarang aja media pembelajaran kan. Tapi banyak hal termasuk di organisasi, untuk di masyarakat. Oh, sampai bisa di masyarakat. Betul. Karena apa? Karena pemikiran desain itu ada yang menarik. Konsepnya itu partisipatif kan, partisipatif. Satu, timnya sendiri harus dalam bentuk tim. Kedua, melibatkan pengguna. Nah, ini kan penting. Jadi yang mendefinisikan masalahnya itu sebenarnya pengguna. Nah, ini yang saya tidak tahu apakah ini bisa disampaikan di sini. Kawan-kawan punya yang namanya penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah. Pertanyaan saya, yang mendefinisikan masalah siapa? Penelitinya, pengawas sekolahnya, atau siswanya, atau gurunya? Nah, kan seringkali yang mendefinisikan masalah gurunya sama pengawas sekolah. Jangan-jangan bukan itu yang dibutuhkan. Jadi tidak melibatkan yang punya masalah langsung. Nah, jangan-jangan perlu didesain ulang itu penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah itu. Betul. Atau proses supervisinya juga perlu ya kan? ditinjau ulang gitu. Selama ini kan mendefinisikan gurunya, siswanya kan nggak tahu. Kan jadi eksperimen. Bukan penelitian tindakan. Aduh. Betul. Kan jadi eksperimen jadinya. Ini punya ini dieksperimenkan kan? Betul. Karena mereka tidak pernah dilibatkan mendefinisikan masalahnya. Dianggapnya ya hanya peserta diam aja, padahal lebih dari itu. Tujuannya adalah mereka yang belajar ya Pak. Persis. Nah, jangan-jangan eksperimen, bukan penelitian tindakan. Wah ini PR ya teman-teman ya. Ini PR besar untuk komunitas pendidikan juga ini. PR tidak hanya di mata kuliah media, ternyata ya nanti kita bisa belajar dikembangkan di mata kuliah yang lainnya, metodologi penelitian atau bahkan supervisi pendidikan atau bahkan kurikulum. Persis. Pendidikan juga. Betul. Untuk mendefinisikan kurikulum dengan design thinking juga bisa. Wow, menarik. Nanti tapi yang dilibatkan berarti lebih luas lagi. Betul. Materi terkait dengan pemikiran desain ini diberikan di tahap awal, itu akan menjadi modal selama kuliah. Untuk semua mata kuliah. Gitu. Kalau di akhir kan tahunya di akhir. Iya betul. Oh ternyata ada ini loh. Kalau saya tahu 4 tahun yang lalu kan selama kuliah saya bisa gunakan. Gitu. Nah ini kan cara berpikir ya. Apakah memang inginnya kita gunakan itu untuk semua proses? Apakah cuma di ujung saja? Ini juga tantangan nanti dalam mendesain kurikulum. Itu jadi masukan itu. Makanya lebih ke pemikiran desain yang secara sistematis itu ya Prof ya, digunakan di awal untuk perkuliahan. Ya menarik sekali ya teman-teman ya. Mungkin juga kita rasa nggak cukup nih waktunya kalau cuma satu kali kita belajar melalui video ini. Pasti teman-teman juga banyak referensi yang bisa diakses untuk mendalami materi-materi itu, dan tadi barangkali ada satu kata kunci yang dari awal itu sepertinya sangat mengena Prof untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang. Jadi tadi kalau proses design thinking itu kan disampaikan dalam tim, dan itu sering berulang Prof sampaikan itu tim dan lain sebagainya. Nah, itu ada satu kata kunci yang kemudian saya tangkap bahwa di dunia perguruan tinggi sekarang atau bahkan nanti di dunia kerja, kemampuan yang paling penting untuk mahasiswa miliki adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Persis, ya. Nah, itu. Nah, ada enggak Prof pesan khusus untuk mahasiswa atau tips khusus untuk mahasiswa bagaimana sih kemudian agar kita bisa berkolaborasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain? Masalah ke depan itu semakin kompleks dan perspektif satu orang tidak cukup. Nah, sehingga perlu perspektif banyak orang
yang ini semakin kaya, tapi ada catatan. Banyak kepala itu lebih baik dibandingkan satu kepala itu dengan syarat. Satu, orang-orang yang terlibat itu menjadi pemikir mandiri. Okay. Kemudian orang-orang yang terlibat ini punya perspektif yang berbeda-beda. Kalau mereka bukan pemikir mandiri, cuma ngikut. Dan perspektifnya sama, tidak akan menambah kualitas ide. Banyak kepala sama dengan satu kepala. Nah, jadi supaya banyak kepala lebih berkualitas dibanding satu kepala. Satu, timnya independen, setiap anggota timnya. Yang kedua, setiap anggota tim punya ide yang berbeda-beda. Oke, itu. Jadi nggak boleh manut gitu ya, nggak boleh ikut, harus ada ide sendiri dan harus independen tadi. Oke, terima kasih banyak Prof untuk materinya. Wah, ini kalau bahasanya materinya daging semua gitu ya. isinya sangat padat dan kemudian banyak hal yang bisa kita eksplor lebih dalam lagi, dan barangkali nanti kita akan bisa pelajari di materi-materi selanjutnya, dan barangkali semoga nanti ke depan bisa kita belajar lebih dalam lagi dengan Prof Fathul ya dalam materi yang lainnya, yang menarik lainnya. Terima kasih banyak Prof, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu belajar sama mahasiswa PAI. Terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.